Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kireida Rona Islam dengan NIM 1801074 yang akan menjelaskan mengenai infografis yang saya buat mengenai Homer atau Homeros. Kita mengetahui lebih lanjut yuk mengenai Homer. Jadi, Homeros itu merupakan seorang penyair tunanetra dari Ionia yang merupakan penulis puisi yang berjudul Iliad dan Odyssey. Homer dilahirkan di Chios yang merupakan putra dari Meonas dan Kritida. Homer hidup sekitar abad ke-7 atau 8 sebelum Masehi, walaupun sebelumnya terdapat perkiraan yang menyatakan bahwa Homer itu hidup di awal abad ke-12 sebelum Masehi dan 850 sebelum Masehi. Homer dihormati sebagai penyair epik Yunani kuno yang telah memberikan banyak pengaruh besar dalam sejarah sastra, sebagaimana ahli yang menyatakan bahwa sebagian besar puisi Iliad dan Odyssey-nya tersebut merupakan karya seorang penyair yang jenius. Adapun yang beranggapan lain yang menyatakan bahwa puisi Homer sebagai hasil dari proses kerja dan pengerjaan ulang oleh banyak kontributor dan menyatakan bahwa Homerlah yang paling baik dilihat sebagai label untuk seluruh tradisi. Puisi Iliad dan Odyssey banyak digunakan sebagai teks di persekolahan dalam budaya Yunani dan Helenistik kuno. Hal tersebut merupakan karya sastra pertama yang diajarkan kepada semua siswa. Di Iliad, jauh lebih cermat dipelajari daripada Odyssey selama periode Helenistik dan Romawi, yang mana pada periode tersebut banyak penafsir terutama Stoa yang mempercayai bahwa puisi Homer itu menyampaikan doktrin Stoa dan menganggapnya sebagai alegori yang berisi kebijaksanaan tersembunyi. Namun, hal tersebut dapat dikatakan hanya sebagian, karena penggunaan puisi Homer itu lebih luas dalam pendidikan. Sehingga, banyak penulis yang mempercayai bahwa tujuan utama Homer itu adalah untuk mendidik. Pengaruh epos Homer pada peradaban barat telah besar dan menginspirasi banyak karya sastra, musik, seni, juga film yang paling terkenal. Sehingga dapat dikatakan bahwa epos Homer itu merupakan pengaruh besar terhadap budaya dan pendidikan pada zaman Yunani kuno, sesuai dengan batang tubuh infografis pada bagian ini. Secara umum, puisi-puisi Homer mulai diterima pada abad ke-8 atau awal abad ke-7, dan tentunya karya yang terkenalnya itu adalah puisi yang berjudul Iliad dan Odyssey. Puisi Iliad ditanggalkan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Iliad juga kadang-kadang disebut sebagai Song of Ilium atau sebagai Song of Ilion, karena merupakan sebuah puisi epik Yunani kuno yang ditulis dalam hexameter dektilik oleh penyair epik Homer. Iliad diyakini sebagai karya tertua sastra barat yang ada dan dihargai sebagai bagian mendasar dari kanon barat. Iliad diatur selama 10 tahun pengepungan Troy, juga dikenal sebagai Ilium oleh koalisi negara-negara Yunani, dan menggambarkan peristiwa dan pertempuran yang terjadi selama pertempuran antara Achilles dan Raja Agamemnon. Kemudian pada puisi Odyssey merupakan puisi yang menceritakan kisah Odysseus atau Raja Ithaka dalam perjalanan pulangnya yang mengembara selama 10 tahun mencoba pulang setelah jatuhnya Troy. Puisi tersebut adalah puisi epik Yunani yang ditulis sebagai sequel Iliad yang ditulis sekitar 675 hingga 725 sebelum Masehi di suatu tempat di Ionia. Odyssey diatur 10 tahun setelah berakhirnya Perang Troya dan berpusat pada pahlawan Yunani Odysseus yang masih belum kembali ke rumah dari perang. Dalam perjalanan pulang mereka tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Para dewa marah karena tindakan brutal mereka yang menghancurkan kuil-kuil ketika membumi hanguskan kota Troya, yang mana banyak prajurit yang ditakdirkan mati dalam perjalanan pulang, dan Odysseus tersesat selama 10 tahun lamanya, mengalami banyak penderitaan dan kehilangan semua anak buahnya. Kemudian, setelah beberapa tahun lamanya, Odysseus pun bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Nah,
Berdasarkan cerita tersebut, Homer mengajarkan kepada kita bahwa setiap tindakan kita akan melahirkan efek yang sangat berarti bagi siapapun, baik dalam konteks positif maupun negatif. Artinya, semua tindakan kita suatu saat akan berbalik pada diri kita sendiri. Contohnya seperti yang dialami oleh Odysseus dan pasukannya berdasarkan dari kisah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.